Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa bertemu lagi dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya itu, kenapa kita ini selalu mendapatkan musibah? Dan saya selalu menjawab, semua yang datang dari Allah itu tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita meratap. Sikap kita sebagaimana kalimat istirja yang selalu kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Semua yang ada di samping kita, di belakang, di depan, di tengah-tengah diri kita, di samping kita, di atas kita, di bawah kita, di sekitar kita, itu adalah milik Allah. Kalau dalam bahasa sederhana, semua itu adalah ciptaan Allah, dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak diketahui oleh Allah, sehingga takdir Allah itu harus kita terima dengan sikap ridho. Terimalah apa yang terjadi pada diri kita dengan sikap ridho, tidak usah menyesali apa yang kita alami di dalam hidup kita. Dan satu hal yang selalu saya sampaikan, menyikapi setiap musibah dengan sikap sabar itu adalah tindakan yang bijak. Sebagaimana ketika kita sikapi perolehan nikmat kita dari Allah dengan sikap syukur, itu yang akan menjadikan kita bahagia. Jadi bahagia itu terjadi sebagai akibat dari sikap syukur kita, dan ketenangan hidup itu akan terjadi, akan kita dapatkan ketika kita bersikap sabar terhadap musibah yang kita alami. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang selalu ada dan selalu disampaikan oleh para jamaah itu adalah, kenapa kita selalu mendapatkan musibah? Jawabnya bisa beragam, tetapi secara sederhana saya meminjam apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab MA di berbagai sumber yang sempat saya baca dan berkali-kali beliau ucapkan di dalam kajian yang beliau sampaikan, baik di televisi maupun di media sosial yang lain. Dan berkali-kali saya cermati ungkapan beliau itu, bagaimana beliau itu menjelaskan tentang makna musibah. Dan akhirnya saya pun mendapatkan kesimpulan untuk sementara ya cukup memuaskan bagi diri saya ketika beliau menyatakan bahwa musibah itu bisa bermakna rahmah, kasih sayang dari Allah, tetapi sekaligus bisa bermakna sebaliknya, yaitu bermakna sesuatu yang tidak menyenangkan yang disebut dengan azab Allah. Dan saya selalu mengatakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk itu bukan terletak pada sesuatu yang kita dapatkan, tetapi terkait dengan sikap kita terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Dan masing-masing orang punya argumentasi sendiri ketika menyikapi sesuatu yang dialami. Memang kalau kita runut kata musibah itu misalnya dalam kamus bahasa Indonesia,
diartikan dengan makna bencana, kemalangan dan cobaan. Tetapi kalau kita runut di dalam Al-Quran, kata musibah itu disebut sebanyak 67 kali dengan kata yang seakar dengan kata itu, ya, dengan segala macam derivasinya. Kata musibah itu disebut sebanyak 67 kali. Sementara itu sebutan eksplisit ya sebanyak 10 kali dalam konteks baik dan buruk. Jadi asoba yusibu itu menimpakan sesuatu, dan itu kata kerja yang membutuhkan objek sebenarnya. Asoba yusibu isobatan itu sebuah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Tapi seringkali orang melihat bahwa itu sesuatu yang begitu saja terjadi dan objeknya itu apa dan siapa itu kita tidak pernah mencermati. Jadi ketika Allah itu menimpakan musibah pada setiap makhluknya, itu ada objek yang terkena dan ada sesuatu yang mengenai dirinya. Misalnya musibah banjir, yang terkena dampak banjir banyak, tetapi yang menjadi wasilah itu banyak sekali. Bisa sungai, bisa hujan, bisa laut yang pasang, bisa gelombang laut, bisa tsunami dan macam-macam. Jadi banjir sebagai sebuah realitas itu bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan alatnya itu adalah air. Jadi air itu makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri manusia, disebut musibah. Lalu ketika kita itu mengatakan inilah azab dari Allah, tapi saya selalu mengatakan peristiwa itu bisa menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai azab bagi diri kita, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang mengingatkan diri kita. Tetapi bagi orang yang berpikir positif itu bisa menjadi rahmah karena ada hikmah di balik musibah yang terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Musibah itu memang pada mulanya berarti sesuatu yang menimpa atau mengenai sesuatu atau pada makhluk Allah. Tetapi sesuatu yang menimpa itu tidak selamanya buruk. Peristiwa hujan misalnya itu bisa menimpa diri kita dan tidak selalu bermakna buruk kalau kita bisa bersikap positif terhadap hujan yang turun. Bagi para petani yang tengah menunggu curahan air hujan itu bisa saja merupakan sesuatu yang baik. Tapi bagi kita yang mau bepergian, kita selalu mengatakan, wah kenapa hujan? Seolah-olah kita menyesali kejadian itu dan memandang buruk kejadian itu. Nah, curahan air hujan itu bisa merupakan sesuatu yang baik bagi para petani. Tetapi bagi orang lain yang tidak mengharapkan, itu menjadi sesuatu yang buruk. Memang kata musibah yang kita sebut hampir setiap saat itu konotasinya selalu buruk. Tetapi karena boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya baik, maka Allah menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sebagaimana yang sering kali dikatakan oleh para ulama dengan rangkaian kata wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Barangkali kau cintai sesuatu tetapi sesuatu itu buruk bagimu. Tetapi sebelumnya dia katakan, oleh Allah dikatakan wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu yang selalu saya coba untuk saya renungkan. Boleh jadi kita itu membenci sesuatu, tetapi sesuatu yang kita benci itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik bagi diri kita. Nah, Al-Quran di satu sisi mengisyaratkan bahwa musibah itu tidak akan pernah terjadi kecuali karena ulah makhluk Allah.
ulah kita sendiri. Tapi di sisi lain ketika Al-Quran berbicara tentang bala yang dimaknai dengan bencana, dikatakannya musibah itu datang dari Allah, sehingga tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah, yang dikatakan dengan biiznillah. Dan sebenarnya bala yang dimaknai sebagai bencana pada mulanya berarti ujian. Allah itu sedang menguji. Seseorang yang diuji itu sebenarnya ditampakkan kemampuannya. Itulah sebabnya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, dengan maksud untuk mengujimu siapa di antara kamu. Dan siapa di antaramu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, kalau kita pahami bahwa kata bala itu datang dari Allah, di dalam ayat lain Allah berfirman walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwalmu. Allah pun menurunkan bala, ujian-ujian, cobaan-cobaan itu tanpa campur tangan manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan saya selalu mengatakan begini, hidup ini selalu dipenuhi dengan beragam ujian. Bisa berupa sesuatu yang kita senangi dan bisa juga berbentuk sesuatu yang tidak kita senangi. Siapa yang mengira bahwa kekayaan dan kesehatan itu semata-mata sebuah indikator cinta Allah pada dirinya? Nah, orang itu bisa keliru. Siapa yang menduga bahwa suatu hal yang terasa negatif semata-mata menjadi indikator kebencian Allah? Hal itu bisa keliru. Allah mengecam pada orang-orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah lalu berkata, saya disenangi Allah, dan kalau Allah menguji dia dengan mempersempit hidupnya, dia katakan Allah tengah membencinya, atau bahkan Allah telah menghina diri saya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 15. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau diuji dengan cara dimuliakan Allah, diberi kesenangan, dia akan mengatakan Tuhan telah memuliakanku. Tetapi kalau Tuhan mengujinya, kalau Allah mengujinya dengan batasi rezekinya, dia berkata Tuhanku menghinakanku. Dan inilah yang disebut sebagai sikap orang terhadap perolehan yang datang dari Allah.
Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin membuat ilustrasi yang sederhana saja. Suatu saat kita ini sedang mau menjemur pakaian, tiba-tiba hujan. Apa komentar kita? Komentar kita, waduh hujan. Waduh hujan itu artinya penyesalan, kekecewaan. Nah, tapi begitu kita itu mau menjemur pakaian dan ternyata panas terik matahari itu luar biasa sedang ada di sekitar kita, kita mengatakan alhamdulillah. Saya bisa menjemur pakaian. Nah, jangan pernah kita menduga bahwa saudara-saudara kita yang meninggal dan timpa musibah itu misalnya itu sedang dibenci Allah. Jangan-jangan memang Allah ingin memanggil dirinya untuk segera menghadap Allah, untuk diberikan sesuatu yang jauh lebih baik pada dirinya dibanding ketika dia mendapatkan sesuatu ketika masih hidup. Jangan menduga yang menderita itu diazab oleh Allah. Dan jangan pernah menduga bahwa yang sedang berfoya-foya sedang disenangi oleh Allah. Orang-orang yang sedang kaya itu kita duga sedang disenangi Allah, dan orang miskin itu sedang diadab Allah. Orang yang sakit itu sedang diadab oleh Allah, dan yang sehat itu sedang disenangi Allah. Karena Allah selalu membantah dengan pernyataan kalla, sekali-kali tidak. Di sini Allah menggunakan kata bala yang bermakna menguji, karena jangan terburu-buru untuk menyatakan bahwa musibah itu merupakan bagian dari azab Allah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Sekali lagi ya, tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari ujian yang diberikan oleh Allah. Dan banyak orang yang sudah diuji dengan berbagai macam ujian karena dia lupa pada Allah, dia juga bertaubat karena tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi sekali-kali lihat, ini meminjam kata Pak Akbar Syihab, saya tidak melihat musibah itu semata-mata sebagai azab Allah, tetapi bisa jadi serangkaian musibah itu justru merupakan rahmat dari Allah. Ada hikmah di balik musibah, dan rahmat Allah yang diberikan Allah ketika kita hidup itu diberikan Allah supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita lebih dalam lagi membangun solidaritas kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, supaya lebih terasa lagi kehadiran Allah di dalam diri kita. Dan dalam banyak hal ternyata penderitaan itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai media untuk mengingatkan diri kita agar kita lebih punya kemauan dan punya kemampuan untuk lebih dekat kepada Allah dan siap untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya simpulkan dari bacaan saya tentang apa yang disebut musibah, semua itu bergantung pada sikap kita. Ketika kita mendapatkan ujian apapun dan seberat apapun, kalau kita bersabar, kita akan bisa tenang menghadapinya. Tetapi ketidaksabaran kita ketika mendapatkan ujian dari Allah bisa membuat kita cemas, resah, dan gelisah. Nah, cemas, resah, dan gelisah itu kan sikap kita yang kita pilih terhadap musibah yang diberikan Allah. Sebagaimana juga ketenangan yang ada pada diri kita itu juga pilihan kita. Jadi mau tenang atau tidak itu bergantung pada diri kita, dan kita tidak perlu untuk mengatakan bahwa semua itu adalah sesuatu yang datang dari Allah dengan
satu misi saja, yaitu Allah sedang membenci atau sedang mencintai kita. Belum tentu apa yang diberikan Allah yang kemudian membuat kita senang itu adalah sesuatu yang disebut rahmah. Jangan-jangan itu merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji sejauh mana kita mau bersyukur atau tidak. Demikian juga ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita, jangan-jangan itu bagian dari cinta Allah ketika kita disapa oleh Allah untuk diuji kesabaran kita. Dan ketika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah Allah akan selalu bersama kita sebagaimana yang terjadi pada setiap hambanya yang bertakwa kepada Allah. Saya pernah bercerita tentang Nabi Ayub, pernah bercerita tentang Nabi Musa, bercerita tentang Nabi Zakaria, bercerita tentang Rasul-Rasul Allah yang lain, dan bercerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana mereka itu menghadapi musibah dengan tenang, karena semua itu mereka kembalikan kepada Allah, sehingga apapun musibah yang menimpa mereka itu tetap mereka hadapi dengan sikap tawakal kepada Allah, karena pada saatnya kesabaran itulah yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan musibah. Dan pada saat orang itu bersabar, dia akan bisa meraih sesuatu yang terbaik dengan kesabarannya, dan itulah yang akan menjadikan orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang terkait dengan musibah apapun yang dialami. Terkait dengan musibah apapun yang dialami, orang itu bisa jadi mendapatkan rahmat dari Allah karena sikap yang benar, sikap yang tepat. Tetapi ketika orang itu menyikapi musibah yang datang dari Allah itu dengan sikap negatif, bisa saja semua itu akan menjadi sesuatu yang difahami orang itu sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap musibah itu adalah ujian yang datang dari Allah untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak, apakah kita bersabar atau tidak, syukur terhadap nikmat Allah atau tidak, bersabar atas sesuatu yang menimpa diri kita atau tidak. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.